Rasil untuk Islam yang satu. Pendengar, terbitnya IMB di Pulau D menjadi sorotan tentang janji kampanye Anies Baswedan sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, bagaimana nasib reklamasi di tangan Gubernur DKI Jakarta? Saya telah bersama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum, Pak Anies. Waalaikumsalam, Mas Aryo. Sehat? Apa kabar, Pak Anies? Alhamdulillah. Mohon maaf, baik, saya sehat. ganggu sedang bekerja. Siap. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan reklamasi ini bisa membuka wawasan, membuka informasi kepada publik, Pak Anies ya. Betul, dan mengkelirkan pemahaman, insya Allah. Insya Allah. Tapi Pak Anies, sebelum kita berbincang mengenai reklamasi ini, Pak Anies, Ya. mengapa isu ini masih terasa sangat sensitif sih, Pak Anies ya? Apakah memang isu ini ada yang dalam tanda kutip menghembuskan, mendorong-dorong hingga seorang Anies Baswedan jatuh tersungkur begitu, Pak Anies? Ya, sebetulnya kan setiap urusan di Jakarta itu harus kita selesaikan, urusan apapun. Lalu ada yang dipilih untuk dijadikan sebagai tema politis, termasuk soal reklamasi ini. Reklamasi ini menjadi politis, lalu diskusinya juga menjadi lebih politis untuk sesuatu yang menyangkut soal aturan. Jadi, tapi ya itulah realita hidup di dalam demokrasi. Selalu ada banyak pandangan, selalu banyak suara, dan kita terima itu sebagai kenyataan, bukan sebagai masalah. Ya. Karena sebagai kenyataan ya kita jalani. Tidak perlu kita hilangkan. Kalau sebagai masalah nanti dihilangkan, nanti dilarang bicara, lalu ditelepon pemretnya, dilarang menulis. Nah itu kalau dipandang sebagai masalah. Ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Dibiarkan, nggak apa-apa, silakan menulis karena ini bagian nanti rakyat akan menilai kok. Rakyat ini cerdas, pendengar kita itu cerdas, kritis. Tak selalu mereka mengungkapkan kekritisannya, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menilai. Dan saya percaya betul pada itu. Karena itu kalau rame, kalau itu saya jawab saja dengan apa adanya. Saya jawab dengan aturan-aturan yang ada. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai penyelenggara negara menjalankan itu. Mau diramein atau tidak, itu soal sosmed saja. Dan seringkali di sosmed hangat, di kampung-kampung adem-adem aja. Iya, dan kadang-kadang di kampung-kampung itu masalah, di sosmed gak pernah dibicarakan. Misalnya sulit air. Di kampung-kampung itu sulit air. Ada sulit cari pekerjaan. Kemudian itu semua gak muncul di sosmed. Reklamasi ini kalau ditanya orang di kampung, apa pula urusan saya sama ini? Tapi ramai betul di sana. Jadi tergambar bukan yang muncul di sosial media tak selalu yang mencerminkan prioritas kepentingan masyarakat. Sementara saya sebagai seseorang yang ditugaskan di DKI Jakarta bertanggung jawab mengenai keadaan warga. Bukan soal opini di sosmed. Karena itu saya berkali-kali mengatakan, saya tidak khawatir dengan apa yang dikatakan di sosial media hari ini. Sure. Saya lebih khawatir apa yang dikatakan oleh para sejarawan di masa depan. Khawatir nggak ada legacy, Pak ya? Karena para sejarawan itu nanti akan menilai, mereka sudah lihat waktunya. Kalau hari ini kan, kita, ini misalnya nih Mas, ini tumbler saya nih. Ini air nih. Ini air. Tapi kalau ada 1.000 orang bilang, ini bir. 1.000 orang nih bilang ini bir. Terus saya bilang ini air. Tapi yang bilang air cuma 1 orang. Selalu saya katakan pada laboratorium, tolong dicek. Ini air apa tuh bir. Ketika dicek, hasilnya pun belum tentu bisa diumumkan semua orang dengar. Kan sama seperti soal-soal seperti ini. Karena itu seperti El Sinta ini membantu untuk saya mengatakan ini air loh. Ini air loh. Kebijakan saya itu ini loh kebijakannya. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang normal dalam proses demokrasi. Cuman memang berisik. Karena itu saya selalu sampaikan pada teman-teman semua, kita jaga untuk menyampaikan pesan-pesan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik,
dan jangan distracted dengan noise. Jaga voice kita supaya tidak terganggu dengan noise. Oke. Saya langsung ke reklamasi Pak Yuk, Anies. yuk. IMB keluar di Pulau D. Ini orang bilang menyalahi janji kampanye seorang Anies Baswedan. Ya. Tanggapan Anda Pak Anies? Betul. Begini, jadi ketika kita mau menyimpulkan apakah janji dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka kita harus melihat apa janjinya, apa kenyataannya. Ya. Jangan pakai imajinasi, tapi pakai faktanya. Apa janjinya? Saya sampaikan janjinya. Nomor 1, kita berjanji menghentikan reklamasi. Yang kedua, lahan yang sudah terbentuk akibat reklamasi akan dipakai untuk masyarakat umum, kepentingan publik, dan sesuai dengan ketentuan. 2 itu prinsipnya. Bahwa reklamasi dihentikan dan lahannya yang sudah terlanjur terjadi di masa lalu itu dimanfaatkan. Reklamasi alhamdulillah sudah dihentikan. Apa reklamasi? Itu reklamasi adalah kegiatan membuat daratan di atas perairan. Itulah reklamasi. Ya. Dan kita, pemerintah, berencana membangun 17 daratan di utara kawasan utara Jakarta. Dan ini ada dalam peraturan. Ada di dalam Kepres nomor 52, ada di dalam Perda tahun 95 nomor 8 yang semuanya mengatur reklamasi pantai utara Jakarta. Ya. Nah, ini kami hentikan. Dihentikannya tahun lalu. Ketika saya menghentikan ini, Mas, saya pun melakukannya dengan cara yang sesuai dengan semua aturan. Apa yang kita kerjakan? Saya membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Reklamasi. Ya. Ketika badan itu dibentuk, rame, Mas. Saya dituding akan melanjutkan reklamasi. Dan pada waktu itu saya tidak jawab. Kenapa? Karena kalau saya jawab, bisa tidak terlaksana itu rencana untuk menghentikan reklamasi. Apa yang dilakukan? Badan itu memiliki fungsi mengeluarkan izin reklamasi dan juga, nah ini orang nggak sadar, mencabut izin. Badan itu dibubarkan tahun 2009. Saya dirikan kembali tahun 2018 sehingga izin-izin yang sudah keluar bisa kita audit. Jadi para pemilik izin dipanggil semua oleh badan. Orang-orang semua banyak mengatakan Anies akan meneruskan reklamasi karena dia membuat badannya. Oke, apa yang dilakukan? Ketika semua dipanggil, diaudit. Ketika seseorang menerima izin, maka dia akan mendapatkan kewajiban. Kewajibannya apa saja? Dicek. Sudah dijalankan atau belum? Nah, kewajiban misalnya, kewajiban melakukan AMDAL, kewajiban menyebutkan dari mana saja akan mendapatkan tanahnya dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka izinnya kami cabut. Jadi pencabutan izin itu bukan selera gubernur. Gubernur mengikuti aturan hukum dan aturan itu membuktikan bahwa pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. Karena Anda tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin tersebut kami cabut. Jadi ketika dicabut, kita tidak mengalami tuntutan hukum. Nah, ini Mas Aryo, sudah kita tuntaskan. Jadi tidak ada lagi rencana untuk melakukan reklamasi, berhenti. Nah, kita hilangkan itu dalam Perda RPJMD. Lalu tahun ini itu akan dalam Perda Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah RT/RW itu akan dihapuskan. Jadi tidak ada lagi kegiatan reklamasi. Jadi sudah. Lalu sekarang tentang lahannya. Lahan yang sudah jadi. Ya. Nah, ini yang sedang kita bicarakan sekarang nih. Ya. IMB-nya keluar kan, IMB. Pak? Nah, jadi kalau IMB keluar itu tidak ada hubungannya dengan soal reklamasi. Kan ini barang udah jadi tanah nih sekarang. Udah jadi lahan. Reklamasi sudah berhenti. Sekarang ada bangunan di situ. Yang bangunan di atas lahan. Bukankah dari awal kita juga mengatakan bahwa kita berencana memanfaatkan lahan itu, bukan? Ya. Nah, janji kampanye di awal itu tadi ya? Betul, karena itu janji itu ditepati, janji itu dilaksanakan. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah air putih, saya bilang. Tapi rame-rame orang mengatakan ini air bir, bukan air putih. Silahkan Anda periksa lab. Periksa labnya kalau dalam konteks ini silahkan lihat semua
kenyataannya. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan soal bangunan-bangunan di situ? Ya. Pak Anies, sebelum ke Ya. bangunan Pak Anies, IMB keluar kan kalau tidak salah itu sebelumnya ada HGB. HGB keluar sebelumnya ada HPL kalau tidak salah. Nah, dalam rentetan proses itu, saya melihat Pak Anies ada yang prosesnya sangat cepat begitu ya. Ya. Nah, apakah ini dari keluar HPL ke IMB ke HGB itu sangat cepat sekali dalam hitungan beberapa hari di era sebelumnya begitu Pak Anies. Apakah ini termasuk yang diaudit sehingga harus ada sesuatu yang berdampak dari keluarnya ini, dan ternyata juga IMB-nya keluar juga begitu Pak Anies. Gimana penjelasannya? Ya, jadi begini, saya mulai bertugas 16 Oktober 2017. Ya. Sebelum saya bertugas, itu terjadi percepatan penyelesaian semua dasar hukum. Percepatan? Penyelesaian dasar hukum atas kegiatan di atas lahan itu. Jadi dasar hukumnya diselesaikan semua Secara cepat. secara cepat. Nah, ini apa tidak Pak Anies melihat sesuatu yang janggal begitu? Ya, kan cepat atau lambat, yang itu adalah soal speed saja. Ya. Ya seharusnya birokrasi kerjanya cepat. Betul juga ya. Seharusnya birokrasi bekerja cepat. Lambat itu kan salah sebetulnya. Iya. Tapi ini dikerjakan dengan sangat cepat. Nah, aturan-aturan itu keluar. Aturan-aturan itu mengikat. Jadi misalnya tentang lahan itu. Lahan itu milik siapa sih? Lalu ada HPL. Ya. HPL-nya mengatakan bahwa lahan itu adalah milik DKI. DKI. Kemudian HPL-nya ada, tidak bisa otomatis keluar HGB. Persis. Harus ada panduan rancang kota. Nah, sudah ada panduan rancang kota dibuat. Waktu itu sudah ada, namanya Pergubnya sekarang terkenal. Ya. Pergub 206 2016. 2016. Pergub itu mengatur perencanaan atas kawasan itu, mana yang jadi lahan hijau, mana yang rumah, mana yang jalan. Itu ada. Dengan ada HPL, pemiliknya Pemprov, ada panduan rancang kota, maka bisa dikeluarkan HGB-nya. Ya. Keluarlah HGB, hak guna bangunan. Lalu dari situ kelihatan kan mana kotak yang untuk rumah, mana yang kotak. Lalu mereka melakukan kegiatan membangun bangunan. Jadi ketika ditanya bangun bangunan sesuai aturan, sesuai. Dia tidak bangun di tanah yang hijau. Dia bangun di tanah yang memang untuk rumah. Peruntukan. Ya. Peraturannya ada. Kelirunya di mana? Mereka melakukan itu tanpa mengurus izin mendirikan bangunan. Oke. Jadi kelirunya mereka itu adalah tidak mengurus izin dulu. Tetapi bangunannya dibangun sesuai dengan rencana tata kota. Jadi kalau ada lahan untuk rumah, ya dibangun rumah. Yeah. Lahan yang di situ dibilang untuk ruko, ya dibangun ruko. Yeah. Lahan yang situ dibilang untuk jalan, ya dibangun jalan. Jadi kalau ditanya sesuai panduan rancang kota, sesuai. Tidak melanggar. Tapi itu kok klop banget Pak antara pengembang yang ingin membangun dengan tata ruang yang dilakukan oleh Pemprov DKI ketika itu. Ya, jadi ketika itu, ini yang menarik nih. Dalam urusan urusan reklamasi, Pemprov DKI itu bukan sekedar regulator, tapi Pemprov DKI itu menjadi pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama. Kalau dalam semua urusan di Jakarta, kami itu regulator. Regulator itu pembuat aturan, kami menegakkan aturan, gitu. Jadi misalnya nih, sebuah kawasan kita bikin aturannya. Kalau di urusan reklamasi, ada perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan pihak swasta. Dan perjanjian kerjasama ini memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi pihak yang menandatanganinya. Jadi kalau Mas Haryo dan saya punya perjanjian kerjasama, meskipun isinya aneh Mas, tapi kalau saya tanda tangan, Mas Haryo tanda tangan, maka kita berdua sudah bersepakat, terikat seperti undang-undang bagi kita berdua, bagi orang lain tidak, bagi kita berdua. Nah, dalam urusan reklamasi ini, itu terjadi perjanjian kerjasama mulai tahun 97. Tapi dilakukan revisi 3 kali di tahun 2017. Jadi 3 bulan sebelum saya bertugas,
itu direvisi bulan Agustus, Ya. direvisi 2 kali beberapa hari sebelum saya bertugas. Tanggal 2 Oktober dan tanggal 5 Oktober ada perjanjian kerjasama baru. Lalu saya bertugas tanggal 16 Oktober. Itu yang saya katakan tadi, semua pondasi legalnya Ya. itu sudah dibuat. Ini yang dibilang orang bahwa Pak Anies dikunci dengan peraturan itu, Pak, dan nggak bisa bergerak begitu. Sebetulnya mereka mengunci diri mereka sendiri sehingga aman. Bukan saya yang dikunci, Iya. karena memang saya tidak dikunci. Tapi mereka membuat pondasinya semua, Iya. landasan-landasannya, sehingga secara hukum benar. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Kalau saya terusin Iya, dikit iya, nih. boleh, Pak. Menarik. Jadi ketika kemudian saya bertugas, saya menemukan kenyataan ada bangunan-bangunan yang dibangun sesuai ketentuan tata ruang Ya. di atas tanah yang menjadi haknya. Oke. Dan sesuai isi perjanjian, tapi tidak punya IMB. Oke, maka yang saya lakukan adalah saya hentikan bangunannya. Dibelikan segel. Apakah pertama kali? Tidak. Pemprov DKI itu sudah menyegel 2016 sudah, 17 sudah. Tapi dicuekin sama pengembang. Dicuekin. Tetap jalan terus? Jalan terus. Segelnya sampai terbang-terbang, segelnya nggak dipakai. Tidak dihargai. Karena itu 2018 ketika saya ke sana, petugasnya yang menjegel bukan saya, tapi saya katakan pada semua bahwa kami akan tegas menegakkan aturan. Kami akan pastikan semua pelanggar kena sanksi. Dan jangan coba-coba. Untuk kalau mau melawan, kita akan lawan hadapi secara legal. Ya. Dan kawasan itu saya buka. Sebelumnya kawasan itu tertutup. Siapapun tidak bisa masuk. Kawasan itu saya katakan ini adalah tanah milik DKI, ini adalah tanah milik Republik Indonesia, dan siapa saja boleh masuk ke tanah ini. Lalu dibuka. Tapi yang menarik, sesudah itu mereka taat. Taatnya apa? Mereka ke pengadilan, mereka bayar sanksinya, mereka ngurus dendanya. Sampai ngurus IMB, Pak, ya? Ya, kemudian ngurus IMB. Lah dulunya dicuekin. Ya. Padahal saya mendatangi itu tanpa bawa aparat keamanan apapun, hanya satpol saja. Ya. Tidak ada caci maki, tidak ada bentakan-bentakan. Saya cukup kata-kata seperti ini saja. Ya. Bahwa saya pemegang otoritas dan saya akan tegakkan seluruh aturan di tanah ini. Dan saya katakan, ini tanah kita, ini air kita, ini tanah air kita. Ya. Jangan macam-macam. Ikuti semua aturan. Tapi Pak Anies, ada masyarakat yang gemes kayak, kenapa nggak sih Pak Gubernur membongkar saja, menstop saja, sehingga apa yang dilihat oleh publik bahwa benar, bahwa ini reklamasi dan juga prosesnya setelah itu benar-benar terjadi, Pak Anies. Ya. Kenapa nggak dirobohin aja? Kata Ya. beberapa pendengar juga sempat Ya, inform gemes juga. seperti itu. Gemes juga. Gemes ya. Iya. Jadi gini. Saya terusin dikit nih. Iya. Kemudian mereka mengurus kan? Ya. Bayar dendanya, bayar ini. Sesudah bayar denda, bayar itu, maka hak mereka atas surat izin keluar. Karena kan sifatnya administratif. Ya. Terus kenapa nggak dihancurin aja bangunan ini? Betul. Sekarang begini. Pilihannya satu, hancurkan bangunan itu. Atau yang kedua, pilihannya adalah tegakkan aturannya. Kalau hancurkan, ikuti perasaan. Ya. Ikuti perasaan nih, perasaan pribadi, perasaan publik, perasaan banyak orang nih. Hancurkan. Dan yang kedua, ikuti aturannya. Saya pilih untuk menegakkan aturannya. Bahkan saya mengatakan jangan sampai ketidaksukaanmu pada sesuatu, pada suatu kaum, pada sekelompok orang membuatmu bertindak tidak adil lagi. Hanya karena kita kesal. Nggak bisa. Bila itu saya hancurkan, maka yang hancur bukan hanya bangunannya, tapi tata hukum akan hancur. Saya ceritakan sekarang. Kenapa? Begini, Mas. Suka tidak suka terhadap Pergub 206. Pergub itu keluar dan Pergub itu dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Ya. Lalu mereka melakukan kegiatan pembangunan mendasarkan pada dasar hukum itu. Ya. Oke. Jika saya misalnya supaya bisa membongkar, saya cabut pergubnya, kan batal pergubnya. Ya. Atau saya ganti pergubnya, sehingga misalnya kawasan yang semula rumah dijadikan kawasan hijau.
Ini prinsip dasar hukum tata ruang. Kalau perubahan aturan tentang tata ruang itu pelaksanaannya tidak berlaku surut. Oh. Tidak bisa berlaku surut. Jadi Mas Haryo bikin rumah. Ketika Mas Haryo beli tanah nih, Ya. 150 meter. Kemudian dapat HGB-nya. Lalu lihat rencana tata kota. Oh, tanah ini boleh membangun 2 lantai. Boleh membangun 2 lantai. Kemudian Mas Haryo bangun rumah. 5 tahun kemudian ganti gubernur. Rencana tata kotanya berubah. Tanahnya Mas Haryo diubah jadi hijau. Lalu tidak boleh saya membongkar rumahnya Mas Haryo. Karena Mas Haryo pada saat membangun itu legal sesuai dengan aturan. Ya. Jadi peraturan tata ruang itu tidak bisa berlaku surut. Ini yang terjadi ya Pak ya. Ya. Jadi bangunan itu saat dibangun dia mendasarkan pada aturan yang saat itu sah. Ya. Oke. Bila saya bongkar, maka dunia usaha di Jakarta tidak lagi percaya pada aturan pemerintah. Karena apa? Karena yang mengingkari peraturannya adalah pemerintah sendiri. Ya. Oke, Anies Baswedan akan banyak dapat tepuk tangan di mana-mana. Oke, Memang arahnya ke situ kali Pak ya. orang yang menghancurkan rumah-rumah itu. Ya. Tetapi saya juga yang menghancurkan tatanan hukum. Maka orang akan bilang, oke, kalau begitu kami tidak bisa lagi percaya kepada pemerintah. Karena pemerintah melanggar prinsip dasar dalam aturan hukum. Ini dasar sekali, Mas. Ya. Sama kira-kira gini lah. Kredibilitas jadinya Pak ya. Iya, kira-kira begini. Kalau mau lebih sederhana lagi. Contoh nggak bisa berlaku surut. Jalan depan rumah kita, jalan 2 arah. Lalu Pemprov mengubah jalannya jadi 1 arah. Oke. Lalu semua orang yang tinggal di situ ditilang atas pelanggaran jalan 2 arah selama bertahun-tahun yang lalu. Iya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Logika Sama sederhana seperti ya. logika sederhananya. Ya. Nah, ini nggak selalu dipahami oleh banyak orang. Ya. Karena itu, sementara semuanya akan memperhatikan. Jangan sampai pergantian pemerintahan membuat perubahan kebijakan yang berlakunya surut. Kalau pergantian pemerintahan terjadi perubahan kebijakan berlaku sekarang dan ke depan. Tapi kalau berlaku surut, tidak percaya lagi orang pada pergantian pemerintahan, takut pada proses demokrasi. Wih, bahaya sekali. Bayangkan, membangun rumah legal sesuai aturan, suka apa tidak sudah dengan isi aturan itu, di 2-3 tahun kemudian berubah bangunannya menjadi ilegal dan lalu dibongkar. Dalam prinsip hukum tidak boleh seperti itu. Jadi, tapi saya lihat ukurannya nih. Ternyata yang dibangun juga memang baru 5%. Jadi kita ini tidak bicara 1000 rumah untuk 100% lahan, baru 5%. Artinya, kalau bicara tentang aturan hukum yang ada itu baru mereka manfaatkan untuk 5%. Ya secara proporsi kecil, masih ada 95%. Ya. Tapi kan diramaikan sekali di Nah, mana-mana. itu dia pertanyaan saya awal tadi Pak Anies. Jadi, nah inilah saya memilih untuk menjalankan ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sehingga ada kepastian hukum di ibu kota. Ya. Ketika ada kepastian hukum di ibu kota, maka orang mau berkegiatan usaha di sini, mau orang untuk berkegiatan sosial budaya, karena ada kepastian hukum. Ya. Tapi bila sekedar mengejar populis, tepuk tangan, dipuji-puji, ya, tapi tatanan hukum rusak, maka negeri ini tidak akan maju. Dalam sebuah masyarakat ada 3 komponen utama. 1 adalah komponen politik, komponen demokrasi. 2 komponen pasar, perekonomian. 3 adalah komponen rule of law. Nah, Indonesia ini, alhamdulillah politiknya matang. Demokrasi kita dengan segala macam keramaiannya matang. Yang kedua, perekonomian. Kita dengan segala macam masalahnya tumbuh. Tapi kepastian hukum itu yang sering jadi masalah. Ya. Nah, saya tidak mau menjadi salah satu contoh ketidakpastian hukum. Ya. Contohnya di mana? Contohnya Gubernur DKI Jakarta Di Jakarta lagi Pak. melanggar prinsip sangat mendasar. Ya. Perubahan peraturan diberlakukan secara surut. Itu yang tidak saya kerjakan. Nah, Oke. jadi Mas, dengan begini harapannya pesan kepada semua, bila Anda mentaati aturan di Jakarta, maka Anda dilindungi oleh hukum. Pemerintah mentaati aturan. Meskipun gubernurnya harus jadi penangkal petir dulu. Sekarang. Siapa? Tapi lebih baik saya melakukan penangkalan petir itu, tapi benar.
Dan saya sampaikan, satu-satu aja saya jelaskan. Ya. Dan saya sampaikan ini dengan penuh keyakinan, Mas. Dengan penuh keyakinan. Karena yang dikerjakan itu benar. Harus bertahap. Karena persoalannya tidak sederhana. Tapi saya percaya warga Jakarta, apalagi warga umum khususnya, warga Indonesia umumnya, akan bisa mencerna, menangkap dengan kritis dan objektif. Oke, tapi Pak Anies, Gubernur terdahulu sempat mematok ya, kalau tadi dibilang bahwa tetap akan dibangun dengan IMB itu, Gubernur terdahulu sempat mematok 15% retribusi dari pengembang yang diatur dalam Raperda. Namun kita tahu bahwa Pak Anies menarik Raperda tersebut. Nah, sekarang skema apa yang akan diterapkan ke pengembang agar tetap mendapatkan insentif dari mereka untuk Gubernur, untuk Pemprov DKI, Pak? Saya jelaskan dulu prosesnya, Mas. Ya. Jadi pada waktu itu ada pembahasan Raperda. Raperda ini nantinya akan menjadi peraturan yang mengatur tata ruang di tempat itu. Jadi hasilnya adalah pedoman untuk pihak pengembang membangun. Lalu dari sisi Pemprov, waktu itu Gubernur menginginkan ada kontribusi tambahan sekali nilainya 15% dari NJOP. Ya. DPRD menginginkan hanya 5%. Lalu terjadi perdebatan, pembahasan perda ini berhenti. Karena ada penangkapan kasus korupsi. Ya. Lalu perda ini tidak dibahas lagi. Karena perda ini tidak dibahas, maka pengembang tidak punya dasar hukum untuk membangun. Karena tidak punya rancangan tata kota kan? Iya. Yang terjadi, Gubernur mengeluarkan panduan rancang kota melalui peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur itu di bawahnya perda. Iya. Pergub 206. Isinya panduan rancang kota. Pertanyaan saya, kenapa 15% nggak diatur sekalian? Lah bukankah PRK itu kan permintaannya pengembang? Lah permintaannya pemerintah waktu itu adalah 15%. Kok aturan yang dikeluarkan malah justru memberikan kepada pengembang? Lalu yang diperjuangkannya 15% kok tidak diperjuangkan? Kalau sama-sama bikinnya lewat pergub, tulis sekalian dong di pergub itu. Apa susahnya? Ya. Sama-sama ditulis pergub ya. Ya. Kan kemarin diperjuangkan lewat dewan. Perda. Karena tidak perda oleh pergub. Lah kok 15%-nya hilang? Malah pengembang dapat yang mereka maui, yaitu panduan rancang kota. Yang dimaui Gubernur, malah nggak ada. Jadi buat saya pertanyaan besar. Betul. Loh, kemana itu rencana? Rencananya kok malah tidak dilaksanakan sendiri? Saya emang tidak pernah berencana. Tapi kalau pemerintah sebelumnya kan berencana, bukan? Ya. Kok jadi tidak dilaksanakan rencananya? Ada apa di situ? Pengembang dapat semuanya dan pemerintah menurut mereka. Itu pertanyaan. Jadi menurut saya pertanyaan itu harusnya jangan disalahkan ke saya. Tanyanya kepada kenapa peraturan Gubernur pengganti perda memberikan semua yang diinginkan pengembang dan tidak memberikan yang diperjuangkan oleh Oke, itu pertanyaan. Dan itu keluar 3 hari sebelum kampanye mulai. Tanggal 25 Oktober 2016. Jadi clear ya Pak Anies ya? Clear. Nah, terus konsep saya gimana? Begini. Betul. Saya ini bukan pedagang yang sedang bertransaksi, yang sedang menjual belikan kedaulatan tanah kita. Saya adalah penyelenggara negara. Sebagai gubernur, melaksanakan semua aturan. Saya tidak berencana membuat tempat ini sebagai wilayah tertutup eksklusif dengan penjagaan private, dengan pantai private. Mau bayar, jangankan 15%, bayar 100% pun saya tidak akan lepas tempat ini. Kita ubah sekarang, tempat ini menjadi tempat terbuka. Dan Anda hanya memiliki kawasan yang memang HGB-nya di Anda. Lainnya punya kita. Enak betul, cuman bayar 15% dari semuanya, lalu kawasannya menjadi kawasan yang mereka kuasai, menjadi tempat tertutup, yang kita semua warga Jakarta hanya cuma bisa lihat dari luar, bahkan disebutnya pulau pula, sebagai sebuah tempat tersendiri. Di mana kedaulatan kita? Karena itu konsep saya bukan berjual beli dengan mereka, saya menegakkan aturan yang ada di Republik ini.
Oke, clear berarti ya, Pak, Clear. ya? Karena itu saya nggak berdagang. Ya. Dan kalau 15% saya selalu tanya, kenapa nggak 17 saja? Kan lebih banyak. Kenapa nggak 22 saja? Iya. Atau kenapa tidak 12? Karena memang kita penyelenggara negara bukan berdagang negosiasi begitu. Tugas kita melaksanakan undang-undang, pemasukan negara dari pajak. Bila ada kepastian hukum, maka perekonomian berkembang. Tempat itu berkembang kalau ada kepastian hukum. Kegiatan usaha di situ, dari mulai kuliner, menyerap tenaga kerja, kemudian pembangunan apapun, pajaknya datang ke kita. Jadi pemerintah itu dari pajak. Itu pemerintah bukan pemain yang cari untung berapa persen. Jadi konsepnya adalah kedaulatan. Jadi kalau saya harus memilih antara mereka membayar uang jumlah tertentu sehingga menguasai wilayah itu jadi eksklusif, tertutup, serba private, dengan tempat itu terbuka kita kuasai dan diperlakukan sebagai tanah-tanah yang sama dengan tempat yang lain, saya pilih yang kedua. Masyarakat boleh bisa masuk situ, Pak, ya? Secara umum. Sekarang sudah bisa. Sekarang bisa masuk semuanya ke sana. Dan pihak pengembang ya dia hanya bisa menguasai lahan yang dia memang miliki. Jadi kan gini, Mas. Ini tambahan juga. Ya. Banyak yang tanya, Pak, itu reklamasi itu program siapa sih sebetulnya? Saya katakan reklamasi Pantura itu adalah program pemerintah. Dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995, lalu ada Perda nomor 8 tahun 95. Jadi memang pemerintah berencana melakukan reklamasi. Nah, di situ dikatakan bila Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melaksanakan sendiri, maka bisa melibatkan pihak swasta. Lalu terjadilah perjanjian kerjasama. Yang ini ya. Swasta membangun lahan. Imbalannya apa? Bukan dibayar uang. Imbalannya mendapat persentase lahan untuk dimanfaatkan. Jadi ketika mereka memiliki berapa luasannya, kira-kira 35%. 35% itu adalah lahan yang mereka bisa manfaatkan. Itulah imbalannya membangun daratan. Jadi sederhana, bukan? Nah, sekarang mereka memanfaatkan 5% dari 35% haknya. Memang 35% dan mereka memanfaatkan 5%. Oke. Kalau kita memiliki pemahaman yang benar, jernih persoalan ini. Ya. Sangat sederhana. Sangat sederhana sebenarnya. Saya tepati janjinya, saya jalani sesuai ketentuan aturannya, dan saya komitmen menghadirkan kepastian hukum. Dan untuk itu semua, saya harus mau menjelaskan berkali-kali. Termasuk dengan El Sinta untuk pendengar, Pak, ya? Ya, itulah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara gitu. Pak Anies, untuk Pulau G gimana? Kabarnya juga akan dibentuk seperti reklamasi lagi atau bagaimana? Sebentar, sebelum sampai Pulau G. Iya. Ini sebetulnya namanya pantai. Oke, pantai Semuanya G. pantai. Ini bukan selera saya. Jadi bukan saya menyebut pantai, bukan. UN Clause, United Nations Convention on Laws of the Sea tahun 82. Ini adalah keputusan UN yang membuat Indonesia sebagai negara maritim kesatuan, karena seluruh Indonesia ini jadi satu kesatuan. Di situ dikatakan pasal 21 disebut pulau jika dia terbentuk secara alami dan daratannya nampak ketika permukaan air laut mencapai titik tertinggi. Jadi kalau air pasang ketutup itu bukan pulau. Tapi kalau air laut pasang tertinggi dan masih nampak, maka itu disebut pulau. Yeah. Nah, yang kita lakukan ini adalah membangun daratan oleh manusia, bukan alamiah. Karena itu dia tidak disebut pulau. Dan kepresnya pun menyebutnya Pantura, reklamasi Pantura, perluasan pantai utara. Perdanya juga mengatakan reklamasi pantai utara. Karena itu ini semua pantai. Kenapa ini istilahnya nampaknya sederhana tapi penting? Kalau kita menggunakan istilah yang salah, maka perdanya nanti bisa salah. Yeah. Jadi dulu, kenapa saya cabut? Karena perda yang dirancangkan itu adalah RZW P3K. Itu rencana zonasi wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Padahal pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal ini bukan pulau-pulau kecil. Ini bagian dari, kalau ditanya ini daratan pulau apa? Pulau Jawa. Pulau Jawa yang mengalami reklamasi. Apakah pertama kali Jakarta? Tidak. Ancol itu reklamasi.
Mutiara reklamasi, Indah Kapuk reklamasi, namanya Pantai Acol, Pantai Mutiara, Pantai Indah Kapuk. Ya. Jadi pantai. Nah sekarang pantai kawasan G nih. G. Ramai Gini. juga ini Pak. Ya, seru nih. Pantai sekarang kita menyebutnya kita, dulu C. Itu baru selesai 20% tidak diteruskan. Ya. Berhenti di situ. Nah, yang G ini atau pantai bersama ini sudah selesai 80%. Tapi yang nampak di atas permukaan air laut baru 30-an persen. Artinya, pernah dengar istilah tip of iceberg, gunung es itu. Jadi di bawah permukaan laut itu sudah terjadi Sedimentasi apa ya? daratan. Tapi proses pembangunannya belum selesai sehingga masih di bawah permukaan air. Tapi udah jadi barangnya. Ya. 30% sudah kelihatan. Sisanya mungkin turun 1 meter baru kelihatan tuh. Ya. Tapi sudah jadi 80%. Nah, ini kita undang pakar-pakar lingkungan hidup, pakar rekayasa, engineering, untuk mereka memberikan advice pada kita. Seperti apa penyelesaian atas situasi seperti ini. Prinsip kita adalah tidak melakukan penambahan reklamasi. Tapi kita juga tidak mau sekedar membiarkan. Kenapa? Karena lalu terjadi abrasi. Ya. Dan abrasi itu membuat kapal-kapal yang bergerak di daerah sana mengalami kandas. Karena diduga dalam ternyata pendek. Dan kita harus bereskan itu. Nah, jadi ini bukan dilanjutkan. Kita sedang review apakah nanti hanya 30% itu, apakah yang di bawahnya sudah ada akan ditinggikan, itu bukan keputusan saya pribadi, tapi soal teknis saja. Ya. Supaya ini judulnya adalah menyelamatkan demi kepentingan masyarakat banyak, demi kepentingan lingkungan hidup, Ya. sekaligus bagi saya menuntaskan komitmen kita. Jadi bukan dalam artian perluasan reklamasi, bukan. Ini yang sudah terlanjur jadi aja. Clear ya, Pak. Pak. Jadi Ya. tidak akan ada reklamasi lagi. Betul. Tapi ini bagaimana mengoptimalkan G ini, Pak ya? Bagaimana mengkonsolidasi Konsolidasikan. supaya dia tidak abrasi terus. Ya, secara ditinjau dari sisi lingkungan hidup, dan kelayakan dan kemaslahatan untuk masyarakat Betul. Jakarta, Pak ya. Betul. Oke, saya kunci itu, Pak. Siap. Baik, Pak. Dari semua ini apa yang Pak Anies bisa yakinkan ke masyarakat, Pak? Ini terakhir bahwa Jakarta di tangan Pak Anies tetap on the track dalam isu reklamasi dan isu-isu lainnya. Ya, dari penjelasan tadi jelas reklamasi sudah dihentikan. Ya. Lahan yang sudah ada, kan udah daratan itu kita manfaatkan sesuai ketentuan. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi insya Allah ini on the right track. Dan Mas Aryo, mungkin saya perlu sampaikan meskipun ini sudah di akhir. Kenapa sih reklamasi itu dihentikan? Kenapa sih nggak jalan aja? Misalnya, Ya. saya perlu jelaskan sedikit aja Mas soal ini. Jakarta ini, reklamasi itu bisa netral Mas, bisa netral, bisa positif, bisa negatif. Tentu ada yang pro, ada yang kon. Jakarta ini adalah sebuah kawasan teluk. Di selatan Jakarta ada pegunungan. Lalu dari pegunungan turun sungai. Ada 13 sungai lewat Jakarta. Ya. Lalu di utara kita ada laut. Jakarta hari ini adalah salah satu kota yang permukaan tanahnya turun ke bawah. Hari ini, apalagi di sekitar pesisir, penurunannya bisa 7 cm sampai 20 cm per tahun. Bayangkan Mas, permukaan air tanah kita turun, berarti tanah kita lebih rendah daripada permukaan air laut kan? Iya. Lalu dari sisi selatan hujan, luar biasa deras, di daerah pegunungan, airnya turun ke Jakarta. Sampai di Jakarta mengalir ke pesisir pantai, sampai di pantai air lautnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, itu natural semua. Saat ini saja kita membangun tanggul di sana, tanggul untuk menjaga agar tidak terjadi rob. Ya. Bayangkan bila di depan pantai itu ditambah daratan sepanjang 4 km, maka Jakarta akan seperti mangkok, di mana permukaan tanah Jakartanya rendah, selatannya tinggi, di lautnya lebih tinggi. Malapetaka.
Ya. Jadi kita menghentikan reklamasi itu untuk menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir raksasa yang akan terjadi rutin karena air dari hulu yang mengalir ke Jakarta akan mengalami hambatan. Itu sebabnya ini kita hentikan. Dan harapannya dengan begitu insya Allah nantinya pantai Jakarta pun bisa terbuka untuk masyarakat. Dan sekarang kawasan pantai yang biasa disebut pantai D, pantai Maju, itu sudah dibuka. Sekarang kami menugaskan Jakpro untuk membangun jogging track, bike track, ada lapangan olahraga. Nanti kalau sudah tuntas akhir Juli ini, warga bisa jalan-jalan ke sana, nanti akan merasakan pantai terbuka. Dan tidak eksklusif, Pak. Dan tidak eksklusif. Jadi saya katakan tadi, saya tidak menjual belikan tempat ini menjadi wilayah eksklusif berapapun Anda mau bayar. Ini kedaulatan kita. Kita kunci juga itu, Pak. Ya, begitu Mas Hari. Baik, kalau gitu. Pak Anies Baswedan, terima kasih sekali waktunya. Udah Sama-sama. meluangkan waktu untuk menjawab segala pertanyaan tentang reklamasi dan juga setting politik begitu ya, Pak. Ya? Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ini untuk pendengar semua, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya Hari Ristamaji. Rasil untuk Islam yang satu.